Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segenap Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur di kesempatan yang dimuliakan Allah ini kita diberi kekuatan bertauhid, diberi kekuatan untuk melakukan perubahan, diberi kekuatan mengisi kehidupan ini semata-mata hanya memaknai Rahman Rahim yang Allah limpahkan untuk kita, sebagaimana manusia adalah makhluk yang lemah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menuntun, menanamkan ketauladanannya untuk kita semua, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu berada dalam tuntunan dan ketauladanan firman Allah yang insya Allah akan kita angkat di kesempatan yang mulia ini adalah ayat yang menekankan kepada kita untuk melakukan sebuah perubahan, atau yang dikenal dengan menyikapi bagaimana perubahan itu dilakukan. Ketika Allah berfirman dengan kalimatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi apa yang tergambar dan terangkat pada surah Al-Baqarah ini menguatkan kepada kita makna yang sebenarnya tergambar di balik makna sebuah perubahan. Allah awali dengan kalimatnya inna, sesungguhnya, lalu disambung dengan huruf yang menyambungkan siapa? Orang-orang yang selalu dalam keadaan beriman kepada Allah. Innal ladzina amanu, disambungkan lagi dengan huruf wal ladzina hajaru wa jahadu, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Ada 3 kata kerja, amanu, wahajaru, wajahadu. 3 kata kerja ini kalau dihubungkan, beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Tentunya akar ini akan kita tarik dengan apa yang terjadi di zaman kehidupan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan di saat Rasulullah sampai di kota Madinah, ada 3 hal yang dilakukan Rasulullah, dan 3 hal itu menjadi tombak kekuatan yang membangun atau membangkitkan peradaban umat Islam. Dan hari ini umat Islam membutuhkan 3 kekuatan itu. Yang pertama, sesampainya Rasulullah di kota Madinah,
Rasulullah membangun masjid yang kita kenal dengan Masjid Quba. Mengapa yang dibangun adalah masjid? Rasulullah datang sebagai muhajirin. Penduduk negeri Madinah ini adalah kaum Ansar. Kaum muhajirin adalah mereka yang dalam keadaan melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sesampainya Rasulullah di kota Mekah, Madinah, Rasulullah membangun masjid. Mengapa masjid? Ini di poin yang pertama. Karena pilar peradaban, pilar kebangkitan umat, pilar yang menguatkan kita melakukan sebuah perubahan itu diawali dari membangun keyakinan, dan itu ada di masjid. Berarti sumber utama ini adalah akidah. Bagaimana pondasi akidah, bagaimana pondasi berkeyakinan, bagaimana pondasi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pondasi yang paling utama, dan itu diawali dari masjid. Nanti kita jelaskan lebih panjang ketika dihubungkan dengan bagaimana ketika kita mengisi hari kemerdekaan. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW membangun pasar. Jadi tidak dengan serta-merta sampai di kota Madinah ini hanya membangun masjid, tapi Rasulullah melihat mana yang bisa digerakkan, mana roda yang mampu membentuk kekuatan, dan itu dilihat dari pasar. Pasar itu tempat berkumpulnya orang, pasar itu tempat mencari perlengkapan barang-barang yang kita butuhkan. Pasar itu tempat di mana transaksi, komunikasi, ya, jual beli itu terjadi dan diselenggarakan. Pasar itu tempat di mana uang itu berkumpul. Ada yang bertukar dengan barang, ada yang dengan menggunakan uang. Di poin yang kedua, tanpa kita sadari, Rasulullah membangun apa yang disebut dengan kekuatan ekonomi. Jadi tidak sekedar hijrah. Ketika kita memaknai perubahan itu adalah pergantian tahun, perubahan hidup itu adalah pergeseran dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka tentunya tidak hanya sekedar itu, tapi Rasulullah membangun apa yang disebut dengan peradaban kekuatan ekonomi. Sudah tahu, habis materinya nanti ini. Syukur ilmunya tidak di laptop begitu. Yang ketiga, Rasulullah membangun apa yang disebut dengan masyarakat. Dan ketika masyarakat ini kita sebut dengan community, al-mujtama, komunitas. Dan kekuatan komunitas itulah yang menjadi sumber kekuatan berpolitik. Di situ kita sebut dengan ada al-quwah yang disebut dengan al-quwah as-siyasiyah. Ada peran politik yang itu dibangun dari komunitas, dari masyarakat. Jadi setelah Rasulullah membangun akidah, Rasulullah membangun ekonomi. Setelah membangun ekonomi, Rasulullah membangun kekuatan yang disebut dengan kekuatan berpolitik. Dan itu dari kekuatan komunitas yang kita sebut dengan al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan tiga hal yang diminta untuk kita memahami? Ada al-la'ali al-khafiyah, ada mutiara yang terpendam, ada sesuatu yang tidak ditampakkan. Perubahan tahun baru Islam diawali dengan peristiwa yang bersejarah, dan peristiwa yang bersejarah itu diawali dengan peristiwa yang benar-benar membentuk sebuah perubahan, dan perubahan itu diawali dengan perubahan peradaban.
Dan peradaban itu dibangkitkan dengan bersanad apa yang dilakukan Rasulullah. 3 poin itu: masjid, pasar, masyarakat, tauhid, ekonomi, politik. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, sandingkan ini dengan ayat Allah yang kita angkat tadi. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad. Hari ini kita ada di mana? Kita ingin melakukan sesuatu yang disebut dengan apa? Kita ingin bekerja. Kita ingin hidup di sebuah tempat, di sebuah daerah. Kita ingin apa? Kita ingin melakukan perubahan yang disebut dengan perubahan yang signifikan seperti apa? Menggerakkan sesuatu. 3 poin ini tidak boleh lepas: akidah, ekonomi, politik. Atau yang dikenal dengan masjid, pasar, masyarakat. Tanyakan ini pada diri kita masing-masing di poin yang pertama. Kita lihat akidah. Al-aslu fil insani al-hurriyah. Asal usul manusia itu memiliki kebebasan. Ada di antara kita yang tidak bebas. Dan ketika kita memiliki sebuah kebebasan, kebebasan ini tetap bersandar kepada apa yang disebut dengan dasar. Kita hari ini duduk, kita bebas bergerak, kaki, tangan, anggota fisik dan tubuh kita bisa kita gerakkan kemanapun, tapi tetap terbatas pada situasi dan aturan yang tidak membebaskan kita. Karena kita tetap berbusana, kita tetap menutup aurat, kita tetap menjaga hikmahnya sesuatu yang disebut dengan apa yang terjadi dalam kegiatan ini. Itulah kebebasan yang tetap berada pada batas, atau kita kenal dengan al-hurriyah al-mahdudah. Artinya apa? Ada masalah? Nggak bisa di-copy? Oh bukan. Ya, bisa masuk plastisnya. Ini plastisnya. Dimasukkan ke sini. Loh, kok tidak ada? Tidak ada materi. Tidak hilang. Ini ya. Ya, sudah. Masuk. Nah, ketika kita katakan manusia itu memiliki sebuah kebebasan, dan ketika kebebasan itu kita artikan al-hurriyah, sambungkan kebebasan itu ketika kita berada pada kemerdekaan. Orang merdeka itu berarti orang yang bebas. Kemerdekaan itu berarti diartikan dengan istaqalla yastaqillu. Ada yang dikenal dengan istilah al-istiqlal. Maka masjid al-istiqlal itu adalah masjid yang mencerminkan simbol kebebasan atau kemerdekaan. Disebutlah dengan istilah al-istiqlal. Ada apa makna dibalik al-istiqlal yang disebut dengan kemerdekaan atau kebebasan? Oh, ya. Bisa terlihat dengan baik ya? Hurufnya jadi begini ya?
Oh, jadi hilang semua ini. Nggak apa-apa. Ya, ini ayat Allah yang tadi kita angkat, ya, di dalam surah Al-Baqarah 218, ya. Jadi berubah begini. Mudah-mudahan ini tidak menyalahi teksnya, ya. Jadi ada makna yang tersembunyi di baliknya. Nah, ini yang tadi kita sebut ketika kita diminta untuk melakukan apa di balik perubahan itu. 3 poin perubahan, 3 makna hijrah tadi, ya, membangun masjid, membangun pasar, kemudian membangun masyarakat atau yang kita kenal dengan fondasi politik. Kami katakan di sini aslul hurriyah lil insan, di sini asal usul daripada kebebasan yang ada pada manusia. Jadi dimensi kehidupan manusia itu pada intinya dia adalah kebebasan. Kebebasannya di mana? Kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk beragama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk beragama. Ketika tidak ada paksaan berarti kita memiliki kebebasan berkeyakinan. Kita memiliki kebebasan berpikir. Akan tetapi sekalipun dimensi kebebasan ini ada dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap mahdudah, yang tadi kita sebut dengan al-hurriyah al-mahdudah. Kebebasan yang tetap berada dalam batas. Kenapa berbatas? Pertanyaannya di situ. Kenapa kita diminta berbatas? Karena di poin yang pertama yang kita sebut dalam perubahan tadi, kita ini punya akidah, kita ini punya keyakinan, dan keyakinan inilah yang menumbuhkan kita beragama. Keyakinan inilah yang menumbuhkan kita menjadi taat. Suatu hari kita ditanya, Bapak mau ngapain? Saya mau sholat. Ditanya, sholat di mana? Di masjid. Bapak ingin berangkat dan sholat di masjid mana? Kita akan menjawab, di Masjid Al-Ihsan. Apakah kebebasan untuk beribadah tidak mengikuti aturan? Kan tentunya tetap memiliki atau berbatas kepada aturan. Karena ketika kita masuk Masjid Al-Ihsan, dari rumah kita pakai sendal, sampai di suatu waktu, di suatu tempat kita tetap melepas sendal. Ada tempat berwudu, ada tempat meletakkan sendal, ada tempat meletakkan sepatu, ada tempat di mana kita boleh berbaring, ada tempat di mana kita boleh makan atau tidak boleh di tempat yang mana, begitu. Ini tetap. Jadi tidak ada kebebasan yang tidak memiliki sebuah batas. Cari kebebasan kita berkendaraan, mau berjalan kemana? Bapak ibu mau berangkat kemana? Saya ingin berangkat ke kota metropolitan. Mana? Gresik misalnya, atau Surabaya. Banyak jalan yang bisa digunakan, dan kita boleh memilih jalan yang mana yang akan kita gunakan. Tapi tetap ada rambu lalu lintas yang menjaga, menata, mengatur kehidupan kita. Nah, disinilah makna dimensi ketika kita hidup dalam kebebasan, dalam kemerdekaan, tetapi kita tetap berada pada aturan. Nah, ketika ini menjadi sebuah prinsip dalam hidup kita, maka sebenarnya kita tidak akan pernah lepas dari fondasi atau dasar kebebasan itu tadi. Bisa diterima ini? Dasar atau fondasi kebebasan itu yang kita sebut dengan kita ini bertauhid. Kita ini berakidah. Kita ini membangun keyakinan kita kepada Allah dalam keyakinan beribadah semata-mata karena Allah.
Nah, ini yang tidak diinginkan. Dasar ini yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang salah memaknai arti daripada sebuah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu dianggap sebagai kemerdekaan yang bebas sebebas-bebasnya, merdeka tanpa batas. Ini yang tidak bisa. Dengan atas nama pun kepentingan itu, maka itu akan lari dari koridor hijrahnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menata pondasi politik di poin yang ketiga, pada poin masyarakat tadi. Rasulullah membangun apa yang disebut dengan piagam Madinah. Di dalam piagam Madinah itu diatur orang yang tidak beriman atau belum beriman kepada Allah, maka mereka tetap mendapatkan tempat. Di tengah-tengah ketidakbebasannya, mereka menemukan kebebasan. Di tengah-tengah kebebasan mereka, mereka tetap berada dalam sesuatu yang tidak bebas. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sekalipun saat itu Rasulullah sudah berada di kota Madinah, mereka tetap mendapatkan kepedulian, perhatian, hak dan kewajiban tetap diselenggarakan. Itu makna yang disebut dengan makna kebebasan, dan dicontohkan pada piagam Madinah. Nah, hari ini kita ini dihadapkan kepada perubahan, tapi perubahan tanpa dasar. Perubahan yang dimana kita ini berubah atau berpindah atau bergerak, bergeser, tapi kita kehilangan pondasi, kita kehilangan dasar. Bagaimana kita bisa berubah? Betul, hidup ini adalah gerakan. Innal hayata harakatun, la hayata liman la harakata fiha. Hidup ini adalah sebuah gerakan, tidak ada kehidupan siapa yang tidak melakukan sebuah gerakan. Karena tubuh kita ini hidup karena instrumen yang ada di dalam tubuh kita bergerak, sekalipun kita tidur. Bapak ibu tidur bisa mimpi, dan ketika kita mimpi, kita ini seolah-olah tidak tidur, karena ada dua ruh, ada ruhul hayat, ada ruhul jasad. Ruhul jasadnya menjadikan kita tetap tidur, ruhul hayatnya membawa kita terbang kemana-mana. Akhirnya mimpi ketika di Mekah, mimpi ketika di Jakarta, mimpi tempo masa lalu yang menjadi sejarah yang baik untuk kita. Ini kan ada hubungan. Nah, meskipun fisik kita diam, tubuh kita tidak bergerak, tetapi Allah itu menggerakkan tubuh ini. Berarti di tengah-tengah diamnya kita, tubuh dan fisik ini tetap melakukan sebuah gerakan. Pertanyaannya, ada nggak orang yang saat hidupnya itu tidak dihadapkan kepada sebuah gerakan? Yang tadi kita sebutlah hayat liman la harakata fiha. Tidak ada kehidupan yang tidak ada gerakan di dalamnya. Dan ketika gerakan kehidupan itu menunjukkan kita hidup, berarti saat hidup ini kita bergerak. Dan kalau makna gerakan, makna gesekan, perpindahan, itu adalah makna yang disebut dengan hijrah. Yang tadi, walladzina hajaru wa jahadu, dan orang yang berhijrah dan berjihad. Jadi tidak cukup cuman hijrah, tapi kita diminta berjihad. Jihadnya ini ada di mana? Ternyata menguatkan bangunan pondasi di saat kita melakukan apapun dalam kehidupan di dunia ini, itu menguatkan makna berhijrah itu tadi. Makanya tidak bisa disebut makna ketika kita bergerak, ketika kita berpindah, ketika kita berhijrah, itu tanpa sebuah perjuangan, tanpa sebuah pondasi yang kuat yang meneguhkan apa yang kita punya. Kalau ditarik dalam dimensi agama, ya,
Ini tidak kelihatan semua ya. Jadi kita tidak bisa bacakan teksnya itu. Harusnya dibacakan nasnya, tapi tidak apa-apa. Tidak bisa dibaca. Kenapa mas? Berubah? Oh versi. Oh begitu ya. Yang belum update ini apa itu? Oh yang ini. Oh gitu ya. Nah. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau itu membenci manusia sampai mereka itu menjadi orang yang beriman? Berarti kalau belum beriman terus dibenci. Tidak akan dibenci kecuali mereka beriman. Nah, kalimat ini ketika ada harful istifhamnya, ada kata tanya, orang tanya ini kan dua maknanya. Satu dia tidak tahu, yang kedua dia ngetes, nguji. Namanya saja istifham. Hurufnya ini huruf istifham. Istifham itu dari kata-kata istafhama. Maknanya talabul faham, minta agar dia paham. Jadi ayat ini mengajak agar kita mampu memahami. Sampai kapan kita ini menanamkan kebencian? Sampai kapan kita ini tidak pernah saling mengasihi, menyayangi siapa yang ada di antara sekitar kita? Karena orang kalau sudah menemukan kebebasan, kemerdekaan, dia pasti akan menghargai, menyayangi, mengasihi. Kalau tidak mampu mengasihi, menyayangi, membantu dan seterusnya, berarti kita ini belum dalam posisi keadaan merdeka. Kalau belum dalam keadaan merdeka, kita masih saling sikut menyikut, sudut menyudut, ya, saling takut menakuti, saling melecehkan dan seterusnya. Maka makna daripada sebuah gerakan yang menandakan sebuah perubahan itu menjadi bias. Karena orang berubah itu dia ingin yang baik. Dan dia tidak hanya menjadi orang yang baik untuk dirinya, tapi dia benar-benar mengharapkan ada kebaikan yang datang tidak hanya untuk dirinya, tetapi pada orang yang ada di sekitarnya. Ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi kalimat itu sebenarnya kalimat yang tidak sekedar dimunculkan oleh Allah untuk kita. Ya. Ya, lihat ini ayat yang 218 tadi. Yarjuna rahmatallah. Ada kalimat roja yarju, mengharap. Yang diharap itu rahmatnya Allah. Rahmat itu dari kata-kata rahima yarhamu. Rahima yarhamu itu berarti mengasihi, menyayangi. Kalau ingin dikasihi, disayangi oleh Allah, berarti kita diminta mengasihi, menyayangi makhluk ciptaannya Allah. Kalau kita belum bisa mengasihi, menyayangi makhluk ciptaannya Allah, berarti jangan mimpi Allah itu akan mendatangkan kasih sayangnya untuk kita semua. Ini maknanya di sini. Balikan kepada hukum, balikan dalam konsep yang 4 itu tadi. Ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada hukum. Ini satu pijakan yang membawa kita kepada sebuah kemuliaan. Kemuliaan, sebuah makna kebebasan sebagai dasar Islam atau fondasi syariah yang bersumber dari Al-Quran. Berarti ini sebuah fondasi. Ada akidah, ya, akidah, ibadah, muamalah, hukum. Muamalah itu tidak akan menjadi muamalah yang benar kalau akidahnya salah. Ibadah itu tetap akan menjadi ibadah, nilai ibadah yang salah kalau akidahnya
salah. Karena akidahnya menjadi sebuah pondasi. Tarik ke 218 tadi, innal ladzina amanu, sendirian itu amanu dikasih alladzina, walladzina hajaru wajahadu. Yang amanu ini berkeyakinan, ya, beriman kepada Allah, itu mustaqil, independen. Kalau ini diistiklalkan, diindependenkan, dimerdekakan sendiri, tidak terikat dengan kebebasan yang lainnya, berarti dia menjadi pondasi yang paling utama. Hari ini mau ibadah seperti apapun, mau bermuamalah seperti apapun, mau menetapkan kebijakan hukum seperti apapun, tidak boleh lari dari konsep akidah. Jadi akidah itu utama. Ada yang nanya, Mas kapan menikah? Bingung. Saya belum bisa jawab, Pak. Kenapa nggak menikah? Masih sekolah, Pak. Kenapa belum siap menikah? Belum bekerja dan punya penghasilan. Ditanya lagi, Mas yakin? Kalau menikah itu tidak ada syarat harus selesai kuliah, juga tidak ada syarat harus bekerja atau punya uang dulu. Intinya, kalau sudah siap menikah, yakinlah, iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalau yang didatangkan dari pasangan-pasangan itu dalam keadaan fakir, yughnihumullah, Allah yang mencukupkan. Mas yang imam senyum-senyum, kan begitu. Modalnya itu yakin. Tapi karena kita berangkat dari ketidakyakinan, nanti jikalau andai kata umpama misalnya saya menikah, saya makan apa? Kan begitu. Tidak menikah, belum menikah atau setelah menikah tetap makannya nasi. Tidak menikah atau belum menikah atau setelah menikah tetap makan. Nah, ini kan dari bab akidah, dari bab keyakinan. Sehingga kita akan menyimpulkan atau mengatakan keyakinan ini harus lebih dulu ditumbuhkan. Seperti tadi yang kita bangun, kenapa Rasulullah itu meletakkan 3 pilar ketika membangun sebuah peradaban atau sebuah perubahan, ya. Pilarnya ada pada masjid, pilarnya ada pada perubahan ketika itu kita merubahnya dengan konsep akidah. Kenapa kok masjid dulu yang dibangun di masjid di Madinah? Bukan cari uang dulu, ekonomi dan karena itu pondasi keyakinan. Mas, kenapa enggak bangun rumah? Belum punya uang, Pak. Apa yang ditunggu? Nabung dulu, Pak, batu batanya, semennya, besinya, begitu. Terus kapan mulainya? Masih dikumpulkan dulu. Oh, lah masjid ini juga nggak dibangun-bangun kalau enggak. Lah ya Pak, belum ada kasnya. Kalau enggak gitu, kapan muncul untuk bisa dibangun? Itu An-Nur tuh dulu saya goda-goda seperti itu. Karena kiri kanannya sudah pada naik, ya, lembaga tingginya di kiri dan kanan itu sudah menjulang ke atas, masjidnya belum. Nah, itu saya sampaikan di depan jamaah, sehingga takmirnya waktu itu berkata, Ustadz, belum ada Ustadz yang berani ngomong begini, katanya. Dan saya katakan, kapan lagi? Kita cuma punya Allah, kita cuma punya Bismillah, kita hanya cuma punya keyakinan, kita bisa. Nah, orang ketika akan mengawali sebuah perubahan, kalau ini adalah tahun baru Hijriah, kenapa diawali dengan Muharram? Dan hari ini 12 Muharram, ya. Dan jangan tarik Muharram itu, temukan hadisnya Aisyah dengan hadisnya Ibnu Abbas itu. Jangan hanya ini karena perilakunya orang Yahudi, kebiasaannya orang Yahudi, lalu kita berpuasa biar tidak seperti puasanya atau kebiasaannya. Jangan diartikan sempit teksnya hadis itu, tapi maknanya sebuah perubahan yang lebih luas. Jadi jangan melihat sesuatu itu dengan kacamata yang sempit, karena kebaikan Allah itu tidak sempit.
Kebaikan Allah itu tidak sempit. Jenengan tidak bisa sholat sampai dengan berdiri, ya dengan duduk. Nggak bisa duduk dengan baring, nggak bisa baring dengan isyarat. Jenengan nggak bisa melakukan atau melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ya, kan yang diwajibkan kan yang mampu. Ukuran mampu tidak hanya diukur dengan materi. Artinya makna pondasi keislaman kalau dibangun dengan akidah itu luas maknanya. Maka jangan sempitkan memutuskan sebuah perubahan dengan kacamata yang sempit ini tadi. Jangan melihat sesuatu karena mata kita terbatas. Jangan memikirkan sesuatu karena yang bisa kita olah dengan pikiran dan otak kita sempit. Ya, gunakan sesuatu yang tidak tampak. Karena yang tidak tampak itu lebih besar, lebih jauh jangkauannya daripada yang tampak. Kita meletakkan uang di dompet. Ternyata uang yang tampak di dompetnya Bapak, itu tidak sebanyak dengan uang yang disimpan yang tidak di dompet. Tadi berangkas, atau di bawah kasur, atau diselip-selipkan baju, atau ditaruh di bank gitu. Yang tidak tampak lebih banyak daripada yang tampak. Nah, cara pandangnya di sini yang diperlukan untuk menilai sebuah perubahan. Nah, kalau hari ini kita ingin meletakkan perubahan itu pada prinsip seperti yang disanadkan kepada kehidupannya Rasulullah, pegang pondasi 3 tadi. Akidah atau masjid, pasar atau kuatkan ekonomi, yang ketiga masyarakat atau yang dikenal dengan pondasi berpolitik. 3 ini tidak boleh lepas. Katanya tidak boleh berpolitik, Pak. Berpolitik itu kejam. Apa yang hari ini kita lakukan tidak dengan konteks berpolitik? Kan begitu. Ya, politik itu kita artikan as-siyasah. Ketika kita artikan as-siyasah, maka semua yang kita lakukan itu butuh pendekatan. Pendekatan kalau ini diarahkan kepada arah berpikir menjadi manhaj. Kita bermanhaj secara tidak langsung itu kita berpolitik. Karena ada aturan, ada tata cara yang tadi tidak sekedar mengatur kita menjadi bebas, tapi kita berada dalam kebebasan yang tidak sebenarnya menjadikan kita ini bebas dengan segalanya. Itu politik. Nah, ini kalau nggak ditata dengan yang sedemikian rupa, ini menjadi bermasalah. Nah, makanya kenapa Islam juga mengatur ekonomi pada poin yang kedua. Kita ini didekatkan kepada kefakiran, dan kefakiran itu mendekatkan kita kepada kekufuran. Apa sih artinya fakir itu? Faqara. Faqara itu artinya kullu ma yahtaju bih. Orang yang fakir itu berarti orang yang butuh. Lawannya ghani. Ghani itu ma yahtaju bihi, ma ihtaja bihi. Orang yang sama sekali tidak butuh, itu ghani. Miskin, nah ini beda lagi. Ada fakir, ada miskin, ada ghani. Miskin, dia benar dari kata sakana, tenang. Berarti orang miskin itu orang yang seharusnya mendapatkan ketenangan, punya penghasilan tapi tidak cukup. Punya penghasilan, pendapatan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Saya sekarang miskin, Pak. Kenapa miskin? Pendapatan dikurangi. Kok bisa? Pensiun, Pak. Nggak ada tunjangan yang lainnya begitu. Orang waktu bekerja mintanya nganggur, waktu dikasih nganggur mintanya bekerja. Orang ketika dikasih banyak bilang kurang, ketika dikasih sedikit tetap kurang. Jadi hidup ini ada di mana? Maknai 10 Muharram yang kemarin kita berpuasa, bagi yang berpuasa Asyura, itu sebenarnya makna bersyukur. Bagaimana Nabi Musa dibebaskan dari serangan tentara-tentara Fir'aun dan kekejaman bala tentara, kekejaman kesiksaan yang diberikan dan didatangkan Fir'aun. Itu Nabi Musa dibebaskan dari itu. Maka ketika Rasulullah memerintahkan berpuasa pada bulan Muharram, dan itu ditunjukkan pada Asyura,
itu mengajak kita mengawali sesuatu dalam hidup dengan bersyukur. Memasuki tahun baru Hijriah itu dengan bersyukur. Orang ketika bersyukur ini tidak cukup, tapi dia diminta tafakur. Bersyukur itu apa sih? Syukran, kan begitu ya? Syukran. Nah, siapa namanya? Muhammad Syukran. Oh, berarti orang ini selalu matur suwun terus. Tapi kan tidak cukup di situ. Karena dari berterima kasih itu kita diminta untuk berpikir. Hari ini datang orang yang kirim berkat ke kita. Assalamualaikum, salam Bu Haji. Ini Bu Haji ada berkat. Alhamdulillah, besar banget berkatnya, begitu diterima. Matur suwun, begitu. Setelah diterima kan kita mikir. Ini dimakan, kita habis makan. Tidak dimakan, rusak. Dimasukkan ke kulkas, nanti siapa yang makan? Kita berpikir mengelola, menata bagaimana yang kita terima kasihkan terhadap seseorang atas pemberiannya kepada Allah itu dengan tafakur ini tadi, mikir. Jadi ternyata ungkapan kita ketika mengungkapkan kalimat syukur, berterima kasih kepada Allah itu tidak selesai di situ. Kita diminta tafakurnya di mana. Disitulah Allah mengajak kita dengan Asyura itu mengawali perubahan, mengawali tahun baru Hijriah 1445 itu dengan bersyukur, tapi tidak cukup bersyukur tapi tafakur. Berterima kasihnya sebentar tapi tafakurnya yang panjang. Nah, ini diletakkan dengan membawa sebuah kemuliaan tadi. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita ini belum sempat bisa melakukan perubahan, tapi kita ini sudah mengatur makna berubah itu tadi. Belum melakukan sesuatu, belum mengerjakan sesuatu, tapi kita ini sudah mengombang-ambingkan sesuatu itu tadi. Maklum, di posisi hari ini perdebatan tuh kemana-mana ya. Perdebatan tentang yang menang apa. Yang menang apa yang benar, begitu. Jenengan pilih yang benar apa yang menang? Jenengan pilih orang yang menang apa orang yang benar? Pilih yang mana? Dua-duanya salah. Orang hari ini benar belum tentu besok benar. Orang yang menang belum tentu benar. Orang yang benar bisa menang, bisa menjadi orang yang menang, tapi belum tentu nanti menjadi atau tetap menjadi orang yang benar. Yang jenengan pilih dan jenengan selalu ada itu pada kebenaran. Tetaplah berada pada kebenaran. Ketika kita memilih, tetaplah berpegang kepada kebenaran itu tadi. Nah, disinilah yang kita sebut dengan klaim. Kenapa klaim kebenaran itu tetap harus ada sama kita? Iddi'aul haq atau truth claim. Karena memang fondasinya tidak akan lepas dari 3 pilar ketika kita berhijrah, ketika kita melakukan sebuah perubahan, dan perubahan itu yang mendatangkan titik kebaikan untuk kita. Ini sampai jam berapa? 6:30? Hah? Sekali-kali kan tidak apa-apa. Saya tidak enak sama Pak Wahid itu diminta terus, tapi tidak bisa terus begitu loh. Baru kali ini mungkin kita 2 kali Pak Wahid ya. Yang kedua kalinya. Ada yang bertanya mungkin sebelum dilanjut? Jangan karena terlalu lama lalu tidak ada yang mau tanya loh ya. Monggo, mungkin ada yang ditanya, Mas, yang tadi mau menikah? Belum? Masih miskin ya, Pak? Oh, masih miskin. Ya. Ya, jadi awalilah perubahan hidup yang hari ini bersama kita itu dengan tiga pondasi yang dibangun saat Rasulullah hijrah. Ya, jadi bersanad. Ada sanadnya. Sanadnya ya 3 poin itu tadi. Kuatkan akidah atau dekatkan kita dengan masjid, ya. Hati, jiwa, raga kita mu'allaq fil masajid. Ya, karena di situ pondasi akidah, keyakinan. Yang kedua, kuatkan ekonomi kita. Karena
Islam itu tidak mengajarkan kita miskin, tidak mengajarkan kita fakir, tapi Islam itu mengajarkan kita kaya. Dan tidak semua yang kaya itu diukur dengan materi. Jenengan selalu senyum itu sudah artinya jenengan kaya. Tabassamu fa inna fit tabassumi shadaqah, kata Rasulullah. Ya, hadis sahih itu. Banyak-banyak senyum karena di dalam senyum itu ada sedekah. Perintahnya banyak-banyak bersenyumlah, tapi jangan terlalu banyak, karena setiap orang jenengan senyumi nanti jadi masalah. Karena semua yang berlebihan itu akan berada pada masalah besar ya. Yang ketiga, kita diminta membuat sebuah komunitas. Kita diminta untuk membuat kekuatan yang ada pada masyarakat, dan kekuatan itulah yang disebut dengan kekuatan sebagai pondasi berpolitik. Makanya jamaah, masyarakat, komunitas atau rakyat dan seterusnya itu menjadi kekuatan yang tidak bisa dibendung dengan kekuatan apapun. Ya, banyak beberapa negara yang mencontohkan, termasuk di negeri kita juga mencontohkan kekuatan ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah itu menjadi rakyat, bahasa Indonesianya, orang yang dipimpin, itu menjadi kekuatan yang paling kuat untuk menata dan menguatkan apapun. Nah, ya, alhamdulillah ada yang bertanya. Apa yang menjadi Rasul sendiri kan dalam kondisi dia itu tidak punya tapi kenapa beliau bisa sampai mengaku seperti itu? Karena beliau itu kaya, jadi artinya secara ini. Ya. Dan kekayaan ini. Ya. Kadal faqru ayyakuna kufra. Ya, kefakiran itu bisa mendekatkan seseorang kepada kefakiran, ya, kekufuran. Jadi fakir itu dekat sekali menjadikan kita kufur. Rasulullah itu kenapa tidak mencontohkan kita sebagai pribadi yang kaya raya, uangnya banyak, orang susah dikasih. Betul, Rasulullah itu sangat berkecukupan. Ya, sangat berkecukupan sekali. Tapi orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah itu orang yang lebih dari cukup. Berarti Rasulullah itu mengajarkan. Contoh, suatu hari Rasulullah ingin perang, ada perang Khandaq. Lalu ketika sahabat-sahabat pada mengerti, kita akan perang, langsung Abu Bakar mengatakan, anfaqtu kullama li jihadika fi sabilillah. Aku infakkan seluruh hartaku untuk jihad bersamamu ya Rasul. Umar datang, ya Rasulullah, anfaqtu sulutai min mali. Aku infakkan 2/3 dari hartaku. Rasulullah bertanya, bagaimana dengan keluargamu? Sudah kusiapkan 1/3 darinya. Jadi betul Rasulullah itu tidak punya apa-apa dengan kesederhanaannya. Bahkan Rasulullah itu selalu mengajarkan, kalau ketika kita mengajak kepada sebuah kebaikan, tidak akan pernah kebaikan yang kita lakukan itu tidak diganti, tidak dibalas oleh Allah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang paling kaya di antara sekian banyak sahabat-sahabat yang kaya. Sampai Abdurrahman bin Auf itu mengatakan ia ingin miskin, tapi tidak bisa miskin-miskin. Hijrah bersama Rasulullah sampai di kota Madinah, itu tidak punya apa-apa, karena yang di Mekah ditinggal semuanya. Datang Umar, wahai Abdurrahman, aku tunjukkan engkau di mana pasar yang telah dibuat Rasulullah. Tidak mau Abdurrahman. Kemudian ditunjukkan lagi ini tanah, tidak mau. Dia hanya melihat, kenapa di pasar ini upetinya mahal, air bayar. Ya, akhirnya Abdurrahman bin Auf itu menggunakan satu tempat yang ia buat pasar, dan semua fasilitas yang ada di pasar itu digratiskan. Kebutuhan air dan seterusnya, sewa-menyewanya digratiskan. Abdurrahman bin Auf lalu membeli onta, karena onta di sana mahal.
Dia membeli onta dan ia menjual harganya seperti harga aslinya. Dari mana untungnya onta? Karena Abdurrahman bin Auf ingin merubah itu. Diambil tali pelananya hanya dari itu. Tali pengikat onta itu yang menjadi keuntungannya. Akhirnya pembeli-pembeli onta yang berada di pasar tetangga sebelah lari ke sini semuanya. Karena melihat Abdurrahman bin Auf menjualnya dengan murah. Yang mau miskin tidak bisa jadi miskin, malah menjadi kaya. Dan kekayaan ini terbukti terjaga karena punya kepedulian kepada kemiskinan. Ada yang panen kurma waktu di kota Madinah, itu gagal panen, kurmanya busuk, dibeli sama Abdurrahman bin Auf, seperti kurma itu tidak busuk. Jadi kurma busuk ini nggak bisa dijual sama Abdurrahman bin Auf, hanya sekedar ingin membantu saudaranya yang gagal, yang tidak bisa bekerja, tidak bisa panen. Simpan kurma yang busuk ini. Di Taif ternyata suatu hari ada penyakit yang tidak ada obatnya, kayak corona kemarin itu. Para tabib berkumpul. Ini obatnya adalah kurma yang busuk. Dicari, ditemukanlah pemiliknya Abdurrahman bin Auf. Di gudangnya ada kurma yang busuk itu tadi. Dibeli dengan harga yang berlipat-lipat. Sosok yang ingin miskin tidak pernah bisa miskin. Kuncinya apa? Rasulullah mengajarkan yang sedemikian rupa tadi. Ya, betul, Rasulullah mencontohkan untuk membuktikan apa yang menjadi rahasia yang tersimpan, mutiara yang terpendam di balik perintah yang Allah perintahkan. Jadi tidak ada kunci ketika kita berbuat baik, mengajak atau menanamkan atau merubah kebaikan itu, kita tidak mendapatkan kebaikan. Maka tidak benar kalau jadi orang itu soleh sendiri. Tapi orang soleh itu tidak cukup dia menjadikan dirinya soleh, tapi dia bisa mengajak kesolehan itu ada pada orang yang ada di sekitarnya. Tidak cukup jadi orang kaya sendiri, tapi dia bisa mengajak, mengantarkan orang-orang di sekitarnya itu juga menjadi orang yang berkecukupan, yang maknanya kaya tadi. Itu kita nggak cukup menjadi orang yang hari ini menjadi orang baik sendiri, tapi kita harus diminta mengajak bagaimana orang-orang di sekitar kita itu juga bisa merasakan kebaikan dari apa yang kita lakukan itu. Nah, makanya Rasulullah bukan miskin atau dimiskinkan, Rasulullah tidak di situ, tapi Rasulullah mencoba mencontohkan apa yang bisa dibuktikan dari janji yang Allah turunkan. Di situ lah kira-kira. Menarik ini mengatas kemiskinan. Mulai orang sudah kenapa tidak membeli penghasilan, pendekatnya dari penghasilan gitu. Oh ya. Mana yang lebih tepat ini? Ya. Iya. Karena memang makna yang lebih lazim itu miskin daripada fakir. Kenapa lebih lazim? Karena yang banyak itu pada masyarakat hari ini adalah miskin dibanding yang fakir. Punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Kalau saya di masyarakat ini, dikasih belanja itu kalau ada orang mau menerima BLT-nya tapi tidak mau bisa di rumahnya itu ya. Oh ya. Atau mendiskusikan ada di desa rumahnya bagus nggak potong tapi minta saja. Apa ini dia orang fakir ya itu ya. Yang pasti sehingga ya. Jadi memang mental masyarakat kita, mental kehidupan kita hari ini dikondisikan kita ini bukan bermental memberi, tapi senangnya menerima. Kita bukan bermental orang yang berada di atas, yang penuh dengan kepedulian, tapi kita bermental orang yang selalu menengadah, meminta, menerima. Ini mental, ya. Makanya ketika siap nggak dengan mental fakir, gitu. Nah, itu seolah-olah bahasanya menjadi tidak makluful istimal, tidak banyak digunakan atau tidak lazim tadi kami sebutkan. Makanya digunakanlah istilah
miskin itu tadi. Jadi makna itu ya bisa dikatakan tepat, juga bisa dikatakan kurang tepat, kembali kepada manusianya itu tadi. Masih ada? Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengambil 3 makna hijrah menuju kemerdekaan bertauhid, kita coba hubungkan momentum hijrah itu dengan momentum kemerdekaan Republik hari ini. Republik meskipun belum masuk 17 Agustus ya, belum masuk bulan Agustus, tapi semarak untuk meramaikan kemerdekaan. Slogan-slogan pamflet sudah ada di mana-mana. Jadi artikanlah perubahan dalam menyikapi kemerdekaan ini dengan perubahan berhijrah seperti yang diajarkan Rasulullah tadi. 3 kunci tadi kalau Bapak Ibu coba dimanapun dan dalam situasi apapun, mungkin itu ada manfaatnya. Baik dari kondisi ketika kita meletakkan keyakinan, atau ketika kita berpikir tentang iktisadi ya, tentang penataan ekonomi, atau yang di poin ketiga itu tadi, bagaimana kita membuat atau membangun komunitas. Nggak ada manusia yang hidup sendiri, kita membutuhkan satu dan yang lainnya. Al-insanu madaniyun bitabi'i, kita ini makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya. Sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya derajat kita tetap membutuhkan yang lainnya. Komandan yang pangkatnya banyak itu tetap butuh anak buah untuk mengamankan kondisi saat ia keluar kota atau bagaimana. Tetap membutuhkan orang-orang yang mungkin tidak tinggi pangkatnya seperti pangkat orang-orang itu. Sang profesor itu tetap butuh adik-adik yang masih sekolah-sekolah, karena sang profesor itu tetap harus punya tim. Ya, tim, bagaimana tim itu yang mendukungnya. Jadi kita tetap membutuhkan orang-orang kecil yang ada di sekitar kita. Status kita yang kaya tidak akan disebut jadi orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Status kita menjadi orang yang pinter tidak akan disebut orang pinter kalau tidak ada yang bodoh. Itu hukum alam yang memang Allah ciptakan untuk kita, menunjukkan adanya hukum keseimbangan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan nilai perubahan, menyikapi bagaimana perubahan yang sebenarnya, yang bernuansakan dalam kehidupan ini, yang tentunya tidak jauh dari nilai-nilai yang bertauhid. Terima kasih, akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq, nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.